Kemudian juga kita mintakan haji talangan-talangan ini. Haji talangan itu kan di stop atau gimana? Iya harus di stop. Harus di stop ya. Iya. Haji talangan ini. Jadi perbankan melayani gitu. Misalnya saya ada uang 1 juta, bisa haji bisa. Masuk waiting list 24 juta talangnya oleh pihak bank gitu. Oh iya bang. Nah ini kita minta tertib kalau itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita di Bincang-Bincang bersama Bung Eka. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 TV dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Alhamdulillah hari ini guys, saya ada di rumah Pak Ahmad. Ya kita ketahui bahwasanya Pak Ahmad ini adalah pernah menjabat sebagai Bupati Rokan Hulu tahun 2006 hingga 2016, berarti ada 2 periode. Dan pernah juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat di Provinsi Riau, dan saat ini beliau adalah sebagai anggota DPR RI di Komisi 8. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, selamat pagi. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah beliau bisa meluangkan waktunya nih guys, iya, karena kesibukannya sangat luar biasa ya Pak ya. Biasa. Kalau boleh tahu nih cerita-cerita sedikit Pak, karir politik Bapak dari dari bupati kemudian menjadi anggota legislatif khususnya di Senayan, itu bisa cerita sedikit. Ya baik ya. Saya sebetulnya tadinya dari birokrat murni ya. Iya. 100%. Dari PNS Pak ya? Dari ASN dulu ya. PNS ya. 100% lebih kurang 40 tahun ya. Bertugas di birokrasi pemerintahan. Iya. Nah sekarang masuk ke wilayah politik. Yang tadinya eksekutif, sekarang legislatif. Berbeda aromanya, berbeda alamnya. Alamnya berbeda ya. Alamnya darinya serius ya. Sekarang tiba-tiba. Kalau birokrasi ini serius, sungguh-sungguh ya. Kalau politik ini ya gimana ya? Tidak harus serius dan tidak boleh tidak serius. Tidak gitu. boleh tidak serius. Ya. Jadi ibarat pegang bara api lah, terasa agak panas lepas, dingin pegang lagi, gitu lah ibaratnya dunianya beda. Nah, jadi di karir politik ini pertama dulu setelah pemekaran Rokan Hulu tahun 1999, saya waktu itu merangkap sebagai pejabat bupati dan juga sekda daerah pemekaran baru di Rokan Hulu. Iya, Rokan Hulu. Waktu itu Gubernur Pak Saleh Yacin ya. Terus itu ikut pemilu Pilkada 2001 di Rokan Hulu, karena itu dipilih DPRD Rokan Hulu, ya artinya kalah. Belum saatnya. Belum saatnya dalam arti kata politik ini tidak pernah mati. Orang politik ini berkali-kali hidup, berkali-kali mati. Jadi semangat spirit nggak boleh mundur, luntur ya. PD, percaya diri. Nah dulu, undang-undang dulu ya, tentang pilkada ini kan tidak harus mundur ya. Artinya birokrasi boleh, kalau seandainya tidak berhasil, susah kembali ke birokrasi. Nah di 2006, berlakulah pilkada ini langsung dipilih rakyat. Maka 2006 terpilih, ya kan? Kemudian 2011 terpilih lagi 2 periode 2016. Nah, jeda 2016 sampai 2019 ikut pileg. Ya, pemilihan gubernur, pemilihan legislatif. Nah, nampaknya masyarakat Riau ya, Riau 1 ya, khususnya daerah daerah pemilihan Dapil Riau 1, pertama Kota Pekanbaru, kedua Rokan Hulu, ketiga Rokan Hilir, keempat Dumai, kelima Bengkalis, 6 Meranti dan 7 Siak. Inilah dapil yang memilih kami kemarin 2019 Riau 1. Nah, berkat ya amanah percaya masyarakat terhadap kami, maka kami sampai ke Senayan. Ya, tentu kita terima kasih. Nah, luar biasa karir beliau ini dari
ASN kalau dari sekarang. ASN, ya. kemudian Bupati Rokan Hulu 2 periode 2006 sampai 2016. Nah, di waktu menjabat sebagai bupati ini, ada dong ininya Pak, yang dibangun dari sana itu. Apa keberhasilan Bapak waktu itu? Iya, artinya apa namanya? Karena kekompakan didudukan masyarakat, didukung oleh DPRD kabupaten, tambah tokoh masyarakat ya. Artinya dari itu kan daerah pemekaran, daerah baru. Maka terutama sarana prasarana perkantoran, infrastruktur itu menjadi prioritas kan bagi kita. Nah, salah satu pemimpin itu ya kesuksesnya, keberhasilan tidak diukur secara fisik saja ya. Artinya berapa panjang jembatan, berapa panjang jalan, berapa gedung sudah, bukan sebatas itu. Tapi juga menurut pendapat kami, keberhasilan seorang pemimpin itu bagaimana daerah yang dipimpin itu bangga. Secara visual bangga daerahnya itu. Makanya Bapak terpilih 2 periode ya. Iya. Kalau bisa 3 periode lagi Pak. Artinya kebanggaan itu ada ikonnya yang dibanggakan. Ada ikonnya. Maka waktu itu kita bangunlah Islamic Center ya. Sebagai pusat peradaban. Jadi Islamic Center itu kan hanya sekedar untuk membagi-bagi untuk anak yatim sedekah gitu, bukan hanya bagi fakir miskin, bukan hanya sholat, ibadah dan seterusnya, tetapi lebih dari Islam itu membawa perubahan peradaban. Kita harapkan seperti itu. Jadi peradaban ini dengan ada Islam itu berubah dalam sektor hidup masyarakat kita, baik cara bertindak, baik cara berhubungan, baik cara mereka berpikir ke depan. Dan itulah membuat kebanggaan masyarakat kita. Sehingga ikon itu tidak saja kami kira hanya untuk Pekanbaru, untuk Riau, untuk Rokan Hulu, tapi sudah menjadi ikon Riau gitu. Nah, selama itu kunjungan dari dari provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, ya kan, Sumatera Utara, dari Aceh, bahkan dari Cina pun udah pernah sampai ke situ. Sehingga masyarakat bangga dengan ikon itu. Kalau orang bertanya, kampung kalian di mana? Rokan Hulu. Oh, yang Islamic Center itu. Oh iya, siap. Ya memang tuh diketahui guys, memang Islamic Center di Rokan Hulu ini cukup ini terkenal juga, cukup wah juga yang dibangun oleh Bapak. Karena itu. Karena apa? Itulah tahun 2015 berhasil kita sebagai juara terbaik ya masjid dengan programnya dari Kementerian Agama RI. Nah, ini kan artinya tidak hanya ditengok secara fisik masjid Islami itu dengan segala prasarana pendukungnya, tetapi juga program-program itu membawa perubahan, merubah mindset masyarakat kita. Itu salah satu nampaknya keberhasilan yang diakui oleh masyarakat kita ya di Rokan Hulu, khususnya dan umumnya mungkin di Riau. Nah, setelah menjabat dari Bupati, kemudian Bapak terbang nih ke Senayan. Pasti ada dong yang berbeda. Yang yang dari Bupati kemudian turun ke legislatif khususnya di DPR RI, apalagi beliau ini guys di Komisi Dunia Akhirat nih ketemu. Bisa ceritakan sedikit Pak di Komisi 8 ini. Jadi kalau di eksekutif kita eksekutor ya, eksekutor. Bisa memutuskan. Ya, bisa mengambil kebijakan. Nah, kan dengan kewenangan yang kita punyai dengan sarana prasarana, dengan keuangan itu. Nah, tetapi kalau di legislatif ini kita menyerap aspirasi masyarakat. Artinya kita sebagai mediator, sebagai penyambung, sebagai aspirasi ini meneruskan kepada pihak eksekutif. Nah, untuk itu kami sendiri adalah dari fraksi Partai Demokrat di Komisi 8 ini. Dengan mitra kerja kami itu ada 9. Ada 9 mitra kerja, Pak, ya. Kementerian dan lembaga. Nah, jadi dalam rangka menjalankan fungsi kami DPR RI itu sesuai Undang-Undang 45 ya, sebagai legislasi pembuatan undang-undang dan pemerintah atau inisiatif dari DPR tentang undang-undang itu sendiri. Kemudian juga budget anggaran. Dan ketiga pengawasan. Ini fungsi. Nah, untuk melaksanakan fungsi ini aplikasinya. Jadi di DPR itu dibagilah dalam komisi-komisi. Komisi 1 sampai komisi 11. Nah, jadi seluruh urusan pemerintahan itu
ada di komisi itu. Nah, kami kebetulan itu tadi Komisi Dunia Akhirat itu kan Komisi 8. Ya, kenapa Masalah disebut? haji. Ya. Kenapa disebut? Karena mitra kami pertama Menteri Agama, ya kan? Kedua Menteri Sosial, Menteri Sosial. ya kan? Ketiga Menteri Pemberdayaan Perempuan. Oke. Ya. Keempat Basnas. Masalah zakat juga Zakat. Kemudian masalah wakaf BWI, Wakaf BWI. ya kan? Keenam masalah bencana alam, BNPB, ya. Nah, yang ketujuh Badan Pengelolaan Haji BPKH, ya kan? Yang kedelapan perlindungan komisioner anak, ya kan? Dan terakhir adalah Badan Pengelolaan Penduduk Halal. Kan sesuai dunia akhirat. Iya. Jadi apa dari kita dunianya sosial, betul. kemudian pas akhiratnya untuk masalah haji dan zakat dan sebagainya. Iya. Jadi berkarya kita, ikhlas kita berkarya di dunia ini, ya pahala insya Allah ada menunggu kan. Ya gitu. Jadi makanya kami Komisi 8, Komisi Dunia Akhirat itu juga disebut juga Komisi Air Mata. Bukan mata air. Kalau mata air kan sumber anu ya. Kalau air mata kan, Pak, kami anu Pak, nggak ada lagi miskin ini, ada banjir, ada kebakaran segala macam kan. Ya seperti itu juga. Ini kan sebagai apa namanya istilah saja kan, terhadap apa yang kita lakukan itu. Nah, di Komisi 8 ini Bapak mengurusi masalah haji. Nah, khususnya masalah haji yang ada di Provinsi Riau ini, berapa kota yang diberikan untuk tahun depan nih? Karena masyarakat juga berharap kepada Pak Ahmad yang sebagai perwakilan kita di Senayan, itu ada enggak penambahan kota lagi untuk di Provinsi Riau pada khususnya? Ya, jadi kita lebih kurang dapat 5.000-an ya, 5.000-an untuk 2024. Kemarin kami sama Dirjen Haji hari Jumat yang lalu itu dengan Pak Dirjen Haji Umroh kita, Profesor Hirman ya, kita berikan manasik haji sepanjang masa. Artinya memberikan informasi tentang haji ini kepada calon-calon jemaah haji kita. Nah sekarang untuk jemaah haji ini terutama berkaitan dengan waktu dulu ya. Waktu. Nah selama ini kan haji ini kan lebih kurang 40 hari ya. 40 hari itu. Nah, sekarang upaya kita bagaimana mempersingkat waktu jemaah ini. Kalau singkat waktunya misal 35 hari, ini berdampak kepada pembiayaan. Berarti bisa ditekan kos lagi ya. Kosnya ditekan lagi. Kenapa demikian? Karena di Saudi itu sudah dibuka bandara baru lagi, yaitu di Taif ya, di Madinah, sehingga dengan adanya 3 bandara ini mudah-mudahan kredit selama ini bisa teratasi. Itu dari sisi waktu kita minta kepada pemerintah melalui Menteri Agama supaya diupayakan mungkin bisa 35 hari dari sisi waktu. Kemudian dari sisi biaya juga kita harapkan dengan dikurangnya waktu ini tentu berdampak kepada pembiayaan. Nah ada 3 komponen pembiayaan yang besar tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji ini atau BP itu. Pertama transportasi, yaitu penerbangan. Nah kita harapkan untuk tahun 2024 ini kepada Menteri Agama ya, jangan dibatasi armada yang mengangkut haji ini. Kemarin kan hanya Saudi dengan Garuda. Tapi kalau dibuka kepada pihak swasta lainnya, sehingga ini bisa kompetitif dalam harga, bisa kompetitif dalam pelayanan. Nah ini kita desak sekarang. Bagaimana upaya kita supaya transportasi penerbangan ini lebih dari 2 maskapai. Nah, sehingga dari sisi harga bisa bersaing dalam arti mungkin lebih murah ya. Kemudian dari pelayanan bisa lebih baik. Itu pertama. Komponen kedua yang tidak kalah besarnya itu pemondokan atau hotel. Nah kita insya Allah bulan November ini akan membentuk panja haji dari anggota Komisi 8. Nah, masalah hotel ini, pemondokan ini juga kita minta khusus Riau nih kepada Pak Dirjen kemarin, itu jangan terlalu jauh. Selama ini kan 7 kilo. 7 kilo Pak, 7 kilo selama ini. Jadi kita minta kepada Pak Menteri, Pak Dirjen Haji, supaya pemondokan Riau ini untuk 2024 lebih dekat lagi. Nah, ini masalah hotel. Yang ketiga masalah konsumsi atau catering.
Nah, kita ada statement dari Pak Dirjen Haji yang mengembirakan kita, di mana selama ini makanan yang dimakan oleh jemaah haji kita yang 221.000 itu semuanya barang-barang dari negara non-muslim. Oke. Iya kan? Berarti kita nggak tahu kehalalan atau enggaknya ya. Tapi lebih halal tentulah ke Saudi. Oh tentu, ya betul. Tapi ironis kan? Iya, ironis. Ironis kan? Ya. Nah, artinya beras Thailand. Oh, iya. Nah, sayur karena dari Vietnam. Iya. Iya kan? Nah, kemudian kalau dari Indonesia apa salahnya? Ya, nah ini kita minta kepada Dijen Haji nanti bagi catering yang ingin ambil kontrak untuk catering Indonesia harus bahan bakunya di Indonesia. Harus berasnya, sayurnya, nah segala macam itu. Sehingga baik 221.000 lumayan juga. Itu lumayan tuh. Jadi artinya apa? Dengan orang berhaji, dengan orang berumroh memberikan dampak ekonomi kepada UMKM kita, kepada masyarakat lapisan kita. Selama ini kan uang kita kan bermiliar-miliar langsung ke Saudi, tidak ada feedback kembali ke kita. Nah ini yang tapi diperbolehkan hal itu? Boleh, asalkan nanti kita standar internasional. Beras kita standar internasional, sayur kita standar internasional. Dan ini tentu tidak terlepas kerjasama dengan Menteri Perdagangan, dengan Menteri Pertanian, ini kan gitu. Banyak berkaitannya. Berkaitannya, ya. Nah, ya kita harapkan tahun 2004 harus kita lakukan. Sehingga demikian, uang yang dibawa ke Mekah sana, ke Timur Tengah sana, itu ada tinggal di Indonesia dari jemaah kita. Bayangkan 221.000. Nah, apalagi umroh. Umroh luar biasa. Ini negara Saudi mentargetkan umroh setiap tahun dari Indonesia 5 juta orang. Bayangkan. Luar biasa. Berapa beras dibutuhkan, sayur mayur, ikan, segala macam kan. Nah, ini membuka peluang. Nah, inilah terobosan inovasi yang kita harapkan kepada Menteri supaya berdampak umroh haji ini kepada ekonomi kita. Ini upaya-upaya kita lakukan. Nah, itulah 3 komponen yang besar mengenai haji ini. Pertama dari transportasi, kedua pemondokan, ketiga konsumsi atau makanan. Jadi ini yang biasanya alotnya kami dengan Komisi 8 itu dengan Menteri Agama di situ. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kemarin kan ada kenaikan yang lumayan signifikan juga waktu sebelumnya biaya haji yang jadi sekian akan menjadi 40 kalau nggak salah. Nah itu apa yang terjadi hingga masyarakat agak memberatkan juga? Apalagi kemarin udah lunas, tiba-tiba ada kenaikan lagi gitu loh. Jadi sebetulnya BP itu biaya penyelenggaraan haji itu 3 komponen ini pada prinsipnya yang dibebankan kepada jemaah. Nah itu sebetulnya dalam pelayanan haji khususnya pembiayaan itu kan dari hasil store haji yang 25 juta itu. Jadi calon jemaah haji kita misalnya store hari ini 15 atau 20 tahun yang ke depan pada berangkat, ini kan secara syariah oleh Badan Pengelolaan Haji BPKH itu diputarkan, didagangkan secara syariah secara hukum Islam. Dari nilai itu namanya nilai manfaat. Nah, nilai manfaat itu sudah kembalikan kepada jemaah kita setiap tahunnya sebesar 5 juta. Ditambah lagi living cost-nya 3.750. Nah, jadi yang dibayarkan oleh jemaah kita itu yaitu 25 juta dipotong, sudah setorkan, dipotong nilai manfaat 5 juta, ditambah living cost 3.750. Jadi dari diajukan oleh Menteri Agama kemarin 2003 itu sebesar 69 juta. 69 juta berhasil kita tekan-tekan hanya menjadi 48 juta. Jadi hanya mereka menambah rata-rata yang belum lunas itu antara 10 sampai 16 juta. Nah, ini anunya. Nah, waiting list ini. Nah, kemudian untuk memperpendek waiting list ini, kita minta memang kepada pemerintah Indonesia ini mendekati negara-negara ASEAN. Artinya negara Filipina, Singapura, ya kan, kemudian Thailand, Vietnam. Berapa tahun kalau mereka itu, Pak? Ya, mereka itu mungkin tidak antri karena mereka kan non-muslimnya minoritas ya. Nah, jadi maksud kita misalnya, contoh misalnya, negara Filipina dapat 5 kan. Nah, ini yang kita minta. Sehingga antri kita sampai 45 tahun itu bisa diperpendek. Nah, itu upaya-upaya kita lakukan, kedorongkan kepada masyarakat kita. Sehingga kita harapkan waiting list ini juga
tidak terlalu panjang. Kemudian juga kita mintakan haji talangan-talangan ini. Haji talangan itu kan di stop atau gimana? Iya harus di stop. Harus di stop ya. Iya. Haji talangan itu. Jadi perbankan melayani gitu. Misalnya saya ada uang 1 juta, bisa haji bisa. Masuk waiting list 24 juta talangnya oleh pihak bank itu. Iya bang. Nah ini kita minta tertib kalau itu kepada pemerintah ya, tentu melalui Menteri Keuangan. Tolong haji talangan ini dihentikan karena itulah ini salah satu faktor istilahnya jadi waiting. Waiting list 20 panjang. Tahun, 30 tahun. Itu ya. panjang. Ya. Nah kemudian kebijakan kita ke depan itu untuk store awal itu sekitar 35 juta nanti. Oke. Ke depan ini tidak 25 lagi, 35 juta. Dengan 35 juta itu dicicil. Bisa dicicil tiap bulan atau tiap tahun sehingga pas berangkat lunas. Sehingga kita harapkan calon-calon jemaah haji kita pas berangkat itu tidak memikirkan biaya lagi. Kalau sekarang kan masih seperti itu. 2 minggu mau berangkat masih ada juga yang belum selesai. Masih juga yang tertunda kan gitu. Jadi ada beberapa strategi upaya kita supaya jemaah haji itu memang berangkat itu tidak ada masalah lagi gitu. Udah clear lah semuanya. Iya, udah clear semua. Ya, udah tinggal menjalankan ibadah. Nah, tahun depan kira-kira ada naik lagi nanti. Ya? Tahunnya naik. Ya, kita usahakan jangan naik lagi. Ya, tidak karena waktu dikurangi. Kita perjuangkan otomatis kan diturunkan lagi. Iya. Ya kan? Dari 48 tadi. Kita harapkan kalaupun tidak bisa turun maksimal sama kan gitu. Ya kan maksimal sama. Iya. Nah, ini terkait dengan komponen. Tapi di luar itu ada masalah kesehatan, ya kan. Ini kan petugas-petugas kesehatan kita pada prinsipnya siap ya. Tapi terkadang-kadang di sana kita jumpai waktu kemarin 2003. Kadang-kadang dokter sudah periksa, udah ketemu penyakitnya, obat tidak ada. Ini masalah. Itu bermasalah juga ya. Beberapa, misal batuk itu sudah diperiksa dokter batuk ya pergi ke tempat pelayan obat. Pak, obat kosong katanya. Padahal ini sudah dianggarkan. Jadi pemerintah sudah menganggarkan untuk kesehatan. Termasuk juga petugas pelayanan. Nah kita mintakan ke depan ini petugas itu yang profesional. Artinya tidak hanya ujuk-ujuk ditunjuk ini ditunjuk itu, sehingga nanti sampai sana bingung. Tidak menguasai Medan Timur Tengah, tidak menguasai bahasa Arab. Dia petugas tapi dia haji sekaligus kan. Merangkap jadi harap kita petugas ini betul-betul pelayan gitu. Apalagi sekarang ini ada kebijakan kita dengan pemerintah, dengan Menteri Agama, pelayan khusus terhadap lansia. Lansia yang umurnya 70, ya yang tidak bisa mandiri. Nah ini petugas itu didampingi oleh pelayan khusus petugas ini. Nah masalah lansia ini apakah betul nih wacana pemerintah bahwasanya nanti di umur 60 atau 70 tidak boleh lagi mengikuti haji? Oh enggak, jadi kita istitoah ya. Masalah kesehatan ini itu penting. Artinya ke depan ini masalah kesehatan ini prioritas, dicek. Ini orang ini gimana nih? Walaupun sudah masalahnya dia harus berangkat tahun ini, tapi kesehatannya mungkin tidak memungkinkan, itu bisa saja. Bisa saja. Digeser. Tapi pada prinsipnya untuk pemberangkatan haji ini 60% diutamakan lansia. Ya, jadi lansia diutamakan, tapi dengan catatan kesehatannya sehat. Ya kan? Nah, sehingga ini prioritas untuk diberangkatkan. Kenapa? Karena rentan rawan terhadap yang lansia ini, terutama masalah-masalah yang rawan kecelakaan, yang rawan terhadap masalah makan dan seterusnya seperti di Arafah, di Mina ya. Ini yang kita harapkan nanti betul-betul istitoah, artinya masalah kesehatan, masalah ini menjadi prioritas lah. Di samping ada penggunaan waktu, juga masalah kesehatan jadi prioritas juga sama kita. Di samping juga meningkatkan pelayanan kualitas profesional petugas. Itu salah satu evaluasi kita kemarin. Kenapa petugas tidak diambil dari maksudnya mahasiswa-mahasiswa yang di Arab Saudi ataupun di Mesir, atau kalau yang saya cerita dari dengar Ustadz Abdul Somad seperti itu dia sebagai pelayan haji. Ya. Jadi gini, ini ada haji penerbang, ada petugas haji penerbangan, ada yang non penerbangan. Yang haji penerbangannya haji yang mengiring mereka dari kabupaten kota. Nah mungkin anak-anak kita di Timur Tengah sana, ya kan? Jadi terbagi dua. Jadi haji yang dari dalam negeri ini itu yang mengiring jemaah-jemaah kita. Nah ada nanti ada di mahasiswa kita yang kuliah di Timur Tengah
itu juga nanti petugas haji. Jadi ada 2 kelompok ya, kelompok dari penerbangan yang dari Indonesia dan dari Timur Tengah. Nah ini kita harapkan ini terjadi koordinasi yang baik, ada pembagian tugas yang jelas. Jadi yang mendamping dari dalam negeri kita Indonesia ini apa saja tupoksinya. Kemudian yang adik-adik mahasiswa kita yang di Timur Tengah apa aja tupoksinya. Sehingga nanti tidak tolak menolak, tidak tumpang tindih. Nah kemarin itu yang jadi masalah. Yang terjadi di Arafah tuh, Pak? Iya, dari Arafah itu yang terjadi di Haram, yang terjadi juga di Mina, ya kan Musdalifah. Jadi iya, kan titik rawan itu mulai dari Arafah, Musdalifah, Mina. Itu yang ya kan yang rawan itu ya. Karena situ manusia berkumpul semuanya. Sekitar 4 jutaan itu berkumpul, waktu yang sama, tempat yang sama, mengambil ibadah yang sama. Sehingga kerawanan terjadi di situ. Nah, kita harapkan pembagian tugas yang bertanggung jawab di Arafah siapa, di Mina siapa, di Musdalifah siapa, mendamping mereka itu di hotel siapa, gitu kan. Nah, sehingga nanti petugas kita ini tahu petugasnya. Kemudian juga kita harapkan petugas kita ini ramah gitu loh. Jangan cuek kan, ya kan malu orang tua kan, udah tersinggung perasaan, apalagi baru kenal kan. Betul. Nah, jadi kita harapkan petugasnya betul supel, banyak senyum, banyak menyapa, karena ikhlas gitu loh di dalam melayani, karena tugasnya melayani. Betul. Gitu Terkadang orang tua ini memang kembali lagi sifatnya ke anak-anak, dilayani. Gitu. Karena sekali tanya belum jelas, tanya 2 kali nanti jangan diardi. Ya kan seperti itu. Malu anak-anak muda kan. Nah, jadi banyak sebetulnya faktor masalah petugas ini harus kita perhatikan sehingga nanti jemaah kita oleh petugas betul-betul dilayani. Kenapa? Karena itu semua petugas itu sudah dianggarkan di APBN, tidak dibebankan kepada jemaah. Jadi dana jemaah yang disetorkan 25 itulah untuk mereka semua. Itulah untuk mereka itu semua. Jadi biaya haji ini dari jemaah ke jemaah, tidak ada subsidi pemerintah. Nah, kemudian juga dari untung 25 juta ini juga nanti disisihkan untuk kegiatan umat Islam sendiri, seperti untuk pendidikan keagamaan, pondok pesantren, rumah ibadah, juga ada nilai manfaatnya dibantu dari nilai 25 juta. Terus yang ketiga digunakan juga dari untung 25 juta itu untuk operasional dari personal pengelola haji itu, BPKH itu. Jadi ada 3 komponen. Pertama, untuk pelayanan haji sendiri, kembalikan ke jemaah. Kedua, untuk sarana prasarana perbaikan umat, ya. Ketiga, itu untuk operasional pengelolaan dari BPKH. Itu dana haji itu. Itu tadi kita bicara masalah haji. Nah, sekarang yang Bapak lakukan untuk Provinsi Riau sendiri, apapun lah. Misalnya kemarin Bapak saya lihat ada beberapa foto-foto mengasih bantuan kepada orang yang apalagi disabilitas. Disabilitas ya. Ya, jadi sebetulnya program dari lembaga kementerian yang ada di Komisi 8 itu betul-betul program menyentuh. Seperti contohnya membantu pondok-pondok pesantren, membantu rumah ibadah, membantu madrasah, ya kan, mulai ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah. Kemudian berupaya bagaimana sekolah keagamaan ini mendapat proporsi yang wajar dari pemerintah. Karena kita bandingkan antara biaya yang dikelola oleh Dikbud itu 600 triliun dengan biaya yang dikelola oleh Menteri Agama Bina Pendidikan hanya 52 triliun. Jadi 10 kali lipat. Ini jadi ketimpangan. Nah, kita harapkan kemarin saya sama Pak Kamil bagaimana MTS, MI yang di Riau ini cepat usulkan negeri. Oh, negeri ya? Iya, karena 95% pendidikan agama Islam ini tanggung oleh rakyat. 5% cuma. Coba bandingkan, di Pekanbaru ini kan hanya 4. Betul. SMK, SMA banyak, 100 lebih. Nah, ini cara kita menggeser sehingga beban rakyat semakin lama semakin kurang untuk pendidikan keagamaan ini. Ini contoh-contoh upaya yang kita lakukan. Berarti MTS atau MAN itu sebelumnya agak swasta ya? Swasta. Cuma swasta ya? Maka biayanya masuknya agak mahal. Iya karena dikelola swasta kan. Jadi partisipasi. Tapi nggak MTS negeri gitu? Itu di perminta. Jadi yang swasta ini memang negeri itu tidak sanggup, lalu buka swasta. Inilah peran masyarakat terhadap pendidikan agama luar biasa ini.
90%. Yayasan itu yang mengelola agama. Iya. Nah, itulah mungkin kita usahakan ini dapat dana Bosda nanti gitu kan tambahannya. Nah, itu. Kemudian juga di bidang ini ada program P3K ya terhadap guru-guru honor yang di sekolah MAN itu. Tapi bersalah sekarang. Ya artinya diusulkan satker dari misalnya dari Bengkalis, nanti ditempatkan dia di Rohul, ditempatkan di Inhil, ya kan? Dan bukan hanya tidak sesuai dengan negeri asal, tapi juga bidang studinya. Misalnya dia bidang bahasa Inggris, dipindahkan misal ke Indo, orang Indo tak butuh Inggris itu. Nah, kan? Jadi ini banyak juga persoalan, nah itu udah kita clearkan. Kemarin tanggal 11 September kemarin kami sudah rapat dengan Pak Kanwil, itu boleh. Jadi kepada guru-guru, penyuluh agama, analisis jabatan lainnya yang diangkat program P3K tahun 2023 ini boleh mengajukan usul ke Kanwil Agama untuk dipindahkan ke daerah asalnya. Usulkan aja gitu, solusi. Nah itu bidang keagamaan terlain yang upaya kita lakukan. Dan itu hampir 300 miliar itu ya kita upayakan masuk dari APBN itu ke Riau ini. Ya, baik macam-macam program ya termasuklah honor segala macam itu. Nah, kemudian sosial. Nah, sosial ini kan ada program bansos, ada program disabilitas, ya kan, ada juga program PENA, pahlawan ekonomi Nusantara. Ya artinya UMKM kita diberi bantuan 20 juta per orang untuk meningkatkan kemandirian ekonominya, ya kan. Ada juga bantuan terhadap rumah RTS, rumah tangga sejahtera. Nah ini bidang sosial. Nah ini yang kita lakukan sehingga kita harapkan dengan program sosial ini semakin lama angka kemiskinan bisa kita tekan dengan program PENA, ya kan, dengan program bantuan BLT, bantuan sosial lainnya itu, ya itu kita evaluasi terus. Kalau seandainya mereka sudah sudah standarisasi hidupnya, mungkin anak sudah bekerja, tadi kebunnya belum jadi, sekarang sudah jadi. Nah kita generasi, kita ganti dan masukkan lagi. Dan untuk tahun ini ada 10 juta KPM, keluarga penerima manfaat dari program bansos itu. Berapa duitnya Pak? Ya? Berapa uangnya? Hampir 69 triliun. Luar biasa. Ya hampir 60, sekitar itu lah. Total semuanya untuk program itu ya. Hampir 69 triliun itu total semua untuk program-program bansos ini. Termasuk rumah layak uni, termasuk PENA, termasuk Jadi sebagian memang diarahkan untuk bansos, untuk pemberdayaan lah pada umumnya seperti itu, dengan sosial. Ini upaya-upaya yang kita lakukan terhadap artinya Riau ini, ya termasuk juga BNPB ya, BNPB Badan Penanggulangan Bencana Alam. Kemarin kita coba bagaimana abrasi di Dumai, abrasi di banyak Pak abrasi Pak di Rupat kayak gitu juga. Inhil. Nah, dapil kita dulu itu dapil, ya kan? Dapil Bengkalis, nah, Dumai kan itu kan yang di pantai ya. Tiap tahun semakin ini aja habis aja. Kemarin kita coba dah. Insya Allah di Dumai sama Bengkalis tahun ini dapat untuk abrasi pantai itu, ya kan? Nah, termasuk juga bantuan helikopter untuk pemadam kebakaran. Daerah kita ini kan gitu. Kalau kering, bakar, asap. Kalau hujan ya kebanjiran. Ya itulah alam kita ya. Riau ketika Riau menjadi musim kemarau, bukan jadi musim kemarau lagi, musim asap Pak. Asap, betul. Ekspor kita ke Singapura. Iya, ekspor ke Singapura. Komplain orang sana kan. Tapi orang sana komplain aja, bantu juga kita kan gitu. Iya kan. Jadi itu kira-kira program yang sudah kita upayakan ya kami sekarang sudah 4 tahun ya, insya Allah tinggal 1 tahun lagi. Tentu harapan kita ke depan ini ya kan, terutama kami lah ya, harapan kami tentu waktu sisa 1 tahun ini akan kita upayakan juga program-program masuk ke Riau ini 2023-2024, itu harapan kita seperti itu ya kan ya gitu. Baik, terakhir Pak, apakah Bapak maju sebagai gubernur untuk 2024
24. Nah, ini nih. Pertanyaan Ini pertanyaan ini yang sangat yang karena beliau melukis pernah ini kan. maju dulu guys. Ada 5 calon waktu itu. Ada dokumennya ke saya waktu itu. Ada Pak Anas waktu itu, ada Iya. Pak Suryadi Husaini. Kebetulan Pak Ahmad juga maju waktu itu. Apa almarhum Bang Herman. Iya Pak Herman Abdullah waktu Iya, itu. iya, iya. Betul. Sama Pak Agus kalau nggak salah itu dia wakilnya. Jadi gini, ini kan ada pileg kan Februari 2004 24. kan 14. Februari nanti. Ya kebetulan Demokrat udah mau 14 pula. Oh, pas sekali ya. Iya, iya perubahan dari Gitu, berubah. Iya. Jadi sementara ini kita fokus dulu, pileg ini kita hadapi kan. Bagaimana pileg ini supaya kita bisa sukses lagi kedua kali di Senayan. Kan seperti itu. Oke. Fokus itu. Nah setelah itu sukses bahasa kita mungkin baru berlangkah-langkah berikutnya lah. Kita tengok situasi dan situasi. Baik. Ya kan begitu kan. Jadi, Ambigu nih guys. Karena beliau akan menentukan tanggal 14 Juni nanti berapa kursi di Demokrat. iya. Berapa kursi kita di provinsi, Iya, di provinsi gitu kan. Kemudian Kemudian kita mengamankan kursi kita di Senayan. nah betul. Ya kan gitu. Jadi kita fokus dulu ke pileg ini. Ya. Ya itulah tentu harapan kita ya masyarakat kita masih memberikan kepercayaan amanah kepada kita. Untuk itu tentu kami terima kasih atas amanah kepercayaan masyarakat 2019 Ya. yang telah memberikan dukungan kepada kami, dan insya Allah juga kami mohon kepada masyarakat tentunya Untuk pilih kembali beliau nih. Ya kan? Di calon legislatif DPR RI dapil Riau 1 di Partai Demokrat Pak Ahmad sendiri. iya, bukan tomat Semarang tomat, Itu ya. dia tuh. Tomat dibeli di Indragiri, Iya. bukan Ahmad Semarang Ahmad kembali mencalon ke DPR RI. Kan gitu. Cakep. Kan Baiklah, gitu, itulah ya. tadi pantun dari Pak Ahmad. Ya, jangan lupa tanggal 14 Februari nanti pilih beliau untuk mewakili kita di Senayan. Baik, Iya. saya undur diri dulu Eka Saputra Iya. dan Pak Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.